Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwah semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita Umdatul Ahkam, masih pembahasan hadis yang ke-78. Sebelum kajian kita mulai ini, Ana mencoba untuk masuk ke Zoom ataupun nyoba untuk online, nggak bisa ini. Tadi sore juga sama, nggak bisa online. Ini Ana rekam insyaallah. Untuk teman-teman yang mungkin yang saat ini online di Zoom, diumumkan qadarullah tidak bisa masuk ke Zoom. Masya Allah, ibarik fiik. Mohon teman-teman yang di Zoom. Untuk yang online mungkin diliburkan dulu. Yang online tapi Ana rekam nanti insyaallah Ana upload di channel Mahat Mantaba insyaallah. Mohon diumumkan di Zoom-nya. Nggak bisa masuk nih, gagal online. Insyaallah khair. Bismillah, monggo dibacakan. Siapa dulu yang suara lantang yang keras, monggo antum. Sampai mana kemarin? Sampai ini ya, sampai doa iftitah ya, yang Allahumma naqqini min khotaayaya. Sebentar. Itu untuk yang sejauhnya sudah itu, yang tentang Allahumma naqqini min khotaayaya. Naam, Allahumma naqqini min khotaayaya. Ya Allah, mohon Engkau sucikan diriku dari kesalahan-kesalahanku. Udah ketemu? Yang udah ketemu mohon diinfokan halaman berapa? Allahumma shalli ala adalah permohonan yang sangat agung, karena apabila seseorang telah diampuni dosa-dosanya, maka yang di bawahnya lagi, paragraf setelahnya lagi. Setelah paragraf tadi, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Pembersihan tidaklah dilakukan kecuali terhadap noda kotoran. ya sebentar, sampai di situ dulu. Kita perhatikan. Di sini dikatakan oleh beliau kan dalam doa iftitah ada kata-kata Allahumma naqqini min khotaayaya. Ya Allah, mohon Engkau sucikan ataupun bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahanku. Ini permohonan seorang hamba kepada Allah SWT di saat dia membaca doa iftitah yang menggunakan redaksi ini. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan at-tanqiyatu la takun illa min danas. Jadi suatu pembersihan itu tidaklah mungkin kecuali bebersih dari kotoran, kotoran. Di saat ada orang bilang, lagi ngapain antum? Lagi nyapu rumah, lagi bersih-bersih rumah, berarti rumahnya dalam kondisi kotor. Di saat dibilang lagi ngapain antum kok di kamar mandi, ucak, lagi nyuci baju, berarti bajunya dalam kondisi kotor. Di saat dibilang seorang hamba, dia bilang ya Allah, mohon Engkau sucikan diriku dari kesalahan-kesalahanku, berarti ini pengakuan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya dibersihkan dari orang ini. Lanjut. Warna putih disebutkan secara khusus karena noda kotoran yang paling kecil pun dapat nampak padanya, sehingga pembersihannya lebih diperhatikan pada warna yang lainnya. Juga karena hati itu sama seperti
sampai di situ dulu kita perhatikan di dalam hadisnya, dalam doa yang dibaca, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana disucikannya ataupun dibersihkannya baju yang berwarna putih dari kotor-kotoran. Ini kata-kata yang terdapat dalam doa-doanya. Kemudian dibahas oleh Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa khussal bayadu. Kenapa kok yang dikhususkan dalam doanya adalah warna putih? Kita perhatikan, li'anna qalla danasin yazhuru fi, karena noda yang sedikit pun di saat dia berada di suatu batu putih, di saat di suatu warna putih ataupun baju putih akan kelihatan. Sehingga dari saat dibilang, ya Allah mohon engkau sucikan diriku dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Artinya memang benar-benar bersih. Karena kenapa? Saat dibilang bahwa suatu kotoran itu ataupun suatu baju yang berwarna putih, minta agar dibersihkan dari noda-noda. Artinya kalau seandainya ada noda sedikit saja yang berwarna hitam berada dalam baju yang berwarna putih, akan kelihatan, sehingga akan langsung bisa dibersihkan. Ini harapan seorang hamba di saat dia berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, mohon engkau bersihkan diriku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih tersebut, sehingga di saat seorang hamba telah dibersihkan dari suatu noda dosa, maka benar-benar bersih. Beda dengan baju yang berwarna hitam, mungkin kelihatan dia bersih, tapi saat dicuci masya Allah perasannya berwarna hitam, kadang-kadang berwarna coklat. Karena kenapa? Karena noda, walaupun toh kadang-kadang baunya nggak kelihatan di suatu baju yang berwarna hitam. Sehingga di sini yang dikhususkan disebutkan dalam hadisnya, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Artinya kalau baju yang berwarna putih, kalau benar-benar dibersihkan dari kotoran, maka noda pun nggak akan hilang, nggak akan ada. Karena kenapa? Sedikit noda akan tampak. Kemudian diminta untuk dibersihkan. Jelas insyaallah kenapa yang dibuat perumpamaan itu adalah baju yang berwarna putih agar dibersihkan dari noda-noda. Kita ini, kotoran kita itu cukup banyak. Kalau misalnya kita telah berharap mohon kepada Allah, mohon ya Allah, engkau bersihkan diriku dari kotoran ataupun dari dosa-dosa. Sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari noda-nodanya. Bisa dimengerti insyaallah kenapa Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan suatu ungkapan kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Lanjut. Juga karena hati itu sama seperti pakaian yang putih, di mana apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka hati itu akan ternodai atau terkotori sedikit demi sedikit. Iya, sampai di situ kita perhatikan. Ini dasarnya apa? Kan beliau membuat suatu perumpamaan yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Yang menyangkut apa? Yang menyangkut masalah hati itu ibaratnya adalah pakaian atau berwarna putih. Sehingga di saat misalnya ada suatu dosa, seorang hamba berbuat dosa, maka nanti dosa tersebut akan ngotorin hatinya. Ini kan pembicaraannya menyangkut masalah yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Karena hati tempatnya di dalam. Kalaupun seandainya dibedah, dioperasi, dilihat hati, kemudian kalau seandainya orang yang masih hidup, kemudian dia berbuat suatu kemungkaran, noda hitam sebab perbuatan maksiat tidak akan bisa dilihat dengan menggunakan panca indera. Sehingga untuk model-model semacam ini nggak mungkin diucapkan kecuali disertai dengan dalil. Kecuali ada dalilnya. Selevel Imam Syekh Sa'di rahimahullah, beliau nggak mungkin membahas suatu menyangkut masalah hal yang gaib kecuali memang ada dasar-dasarnya. Walaupun toh dalam kitabnya tidak disebutkan, tetapi perkataan beliau dasarkan pada suatu hadis. Ada suatu hadis yang sahih. Nabi Muhammad beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a, kalau seorang hamba itu dia berbuat suatu kesalahan, khati'atan, berbuat suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dalam hatinya akan ada suatu titik noda yang berwarna hitam. Kalau nanti dia misalnya orang tersebut dia
meninggalkan perbuatan dosa, kemudian dia wastaghfara wa taba, kemudian dia baca istighfar, kemudian dia bertaubat, noda hitam yang tadi itu telah menempel hatinya akan dihilangkan, akan dihilangkan sehingga menjadi jernih kembali. Lanjut dulu. Apabila noda kotoran itu semakin membanyak, waliyadu billah, maka hati itu akan tertutupi dan dilapisi oleh noda kotoran itu sehingga dia tidak. Cukup sampai situ dulu. Nah, kita perhatikan. Ini kan kalau misalnya seorang hamba ini, seorang muslim khususnya, kita nggak bicara tentang hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir, karena jelas sudah bukan pembahasan dan saat ini. Yang dibahas adalah hati seorang hamba, hati seorang hamba yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dia Islam, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia berbuat suatu dosa, suatu kemungkaran, nonton film nggak jelas, nonton lenggak-lenggok di media sosial, nonton lenggak-lenggok di kamera, ataupun yang lain sebagainya, maka dosa tersebut atau maksiat tersebut akan langsung nempel ke dalam hati. Kalau ini tidak langsung dibersihkan, maka satu noda mungkin masih lumayan sedikit, tapi kalau ditumpuk kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan, kalau sudah menumpuk semakin lama semakin banyak, maka bagaimana? Maka menutupi sensitivitas hati kita. Yang sebelum ibaratnya begini, sebagian di antara ulama membuat suatu pengumpamaan. Ibaratnya hati itu adalah cermin ataupun mungkin kaca yang benar-benar transparan, ataupun cermin yang benar-benar jernih. Di saat satu debu tidak dibersihkan, kemudian numpuk debu-debu yang lainnya, maka kalau sudah benar-benar menumpuk, ini numpuk, ini yang disebut sebagai ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Ini kalau sudah ataupun mungkin karat telah menjadi suatu karat, maka yang hati sebelumnya dia masih jernih, masih bisa berpikir secara jernih, masih mudah untuk mendengarkan suatu nasihat, tetapi kalau sudah tertumpuk berbagai macam dosa, berbagai macam kemungkaran, maka kalau dinasihati akan susah, sehingga dikatakan hatta la yaral haq, dia tidak akan melihat suatu kebenaran. Kalau sudah begitu bagaimana? Maunya dia satu dosa ditumpuk dosa-dosa yang lainnya. Kalau sebelumnya mungkin dia sekedar levelnya adalah sekedar nonton konser. Sebelumnya anak nanya sekarang, nonton konser maksiat atau enggak? Maksiat. Karena pertama di sana ada biduan, masalah hukum, masalah musik hukum sendiri, kemudian ada campur baur, kemudian rata-rata mereka adalah orang-orang yang lalai, kemudian joget-joget bareng di satu tempat. Jelas insyaallah ya. Misalnya kita ini a'udzubillah, misalnya ada sebagian dari antara umat manusia, dia ini hanya sekedar nonton. Ada suatu nuktah sauda, ada suatu noda yang berwarna hitam dalam hatinya. Kalau seandainya ini terus dikerjakan, maka lama-kelamaan akan nutup semua hatinya. Kalau nutup semua hatinya, dia pengennya bisa berbuat maksiat, dia tidak akan ingin berbuat maksiat sendiri. Dia pengennya adalah bareng-bareng atau bermaksiat berjamaah. Dengan cara bagaimana? Dia tidak akan cukup menjadi seorang penonton, tapi dia pengennya menjadi panitia ataupun yang bisnis untuk mengadakan suatu konser tersebut. Paham insyaallah ya akhwat? Sehingga kalau sudah begitu susah untuk dinasihatin. Karena kenapa? Karena hatinya telah tertutup dengan adanya karat tersebut. Sehingga seorang muslim itu alhamdulillah masya Allah, yang mereka telah waspada, punya suatu kewaspadaan, sehingga di saat ada suatu fitnah, ada suatu huru hara, suatu gangguan, suatu kemungkaran yang telah menyebar di mana-mana, dia akan waspada. Sebagian dari riwayat seorang muslim dia mengatakan hadhihi muhlikati, ini adalah kerusakanku, ini adalah kemadharatanku, ini adalah kebinasaanku. Kalau enggak waspada, bisa seorang muslim akan terjatuh dalam kubangan yang sama. Berapa saja saya kira ini di saat ada misalnya ada konser yang membawa LGBT ataupun nanti konser bulan apa yang dijual 3 hari langsung tiketnya habis, November 2023, berarti sebentar lagi. Ini saya kira yang ikut membeli tiketnya bukanlah orang-orang kafir,
tetapi adalah generasi-generasi kita, generasi-generasi Islam itu sendiri-sendiri. Sehingga mereka bagaimana? Udah la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah begitu hati susah untuk dinasihati. Yang paling waspada adalah orang yang beriman, yang dia dipesankan Nabi Muhammad SAW agar bagaimana? Agar fa yu'min billahi wal yaumil akhir. Agar dia itu beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kalau orang beriman pada Allah dengan iman yang benar, dia nggak akan macam-macam dalam hidupnya. Dia akan berpikir berkali lipat sebelum bertindak, apalagi membawa ataupun ngajak orang-orang untuk berbuat suatu kemaksiatan. Itu adanya, dan dia tidak akan ngajak anaknya untuk nonton konser. Ataupun misalkan ada gala primer suatu film, dia tidak akan nge-tag teman-temannya, langsung bilang, "Mas bro, jangan lupa ini kita jadwalkan tanggal tersebut." Seorang muslim tidak akan semacam itu, karena tanggungannya adalah nanti saat dia mengakui tentang keimanan kepada Allah SWT, maka kelakuannya, perbuatannya tidak akan hanya berhenti selama dia masih hidup, tapi nanti berlanjut sampai nanti hari kiamat. Kalau seandainya suatu kemaksiatan ternyata dia ajak teman-temannya menyebarkan info-info tentang suatu kemaksiatan, maka dosa-dosa yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ikuti dia semua akan ditransfer kepada orang-orang ini. Kita sudah berat dengan dosa kita, ditambah dengan dosa-dosa transferan dari orang lain. Kalau transfer duit mungkin masih lumayan, tapi transfer dosa ya. transfer dosa. Sehingga kalau sudah ron ataupun sudah karat ini menutupi hati, maka dinasihati akan susah dan tidak akan sensitif lagi. Di saat ada Al-Quran dibakar, dihina, walaupun toh misalnya bukan di Indonesia, hatinya nggak akan tergerak, nggak akan ada kemarahan sedikit pun, nggak akan ada kemarahan. Saat dibilang emang saat seorang muslim dia marah, geram dengan ada pembakaran Al-Quran diinjak-injak ataupun mungkin disobek-sobek oleh orang-orang Dirmak sana misalnya sebagian di antara mereka, apa berpengaruh? Memang nggak berpengaruh, tapi kita menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Di saat ada suatu syariatnya diinjak-injak, ada kitabullah diinjak-injak, minimal hati kita itu mangkel geram, walaupun toh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap ada suatu pengingkaran tentang ada suatu kemungkaran. Itu yang kita harapkan nanti hati kita yang sebelumnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari penuh noda, penuh mungkin maksiat, akan dihilangkan dengan adanya apa? Kita tinggalkan perbuatan maksiat, kemudian kita baca istighfar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, maka hati yang sebelumnya sudah mulai redup akan terang kembali. Sehingga saat dinasihati mudah, ayo mas datang ke masjid, akan datang ke masjid. Ayo nak datang ke masjid, akan datang ke masjid. Ayo nak menghadiri suatu kajian, akan datang menghadiri suatu kajian. Dan dia tidak mengutarakan berbagai macam dalih. Dia beralasan, anak masih sibuk ini. Sibuk katanya. Dikira orang-orang yang menghadiri kajian adalah orang-orang pengangguran. Antum pengangguran akhi? Enggak. Antum pengangguran? Enggak. Orang-orang yang menghadiri pengajian bukanlah orang-orang yang pengangguran. Ada mungkin dari kalangan mereka dokter yang sangat sibuk, dari kalangan mereka ada seorang direktur, dari kalangan mereka mungkin ada orang yang biasa. Artinya bagaimana? Di saat kita beralasan anak masih sibuk, ini intinya orang ini nggak mau untuk mengaji, dan kemungkinan di antara alasannya adalah hatinya telah tertutup oleh noda-noda dosa. Noda dosa menutupi, maksiat jalan terus dan tidak pernah dihapus. Sehingga efeknya suatu hal yang hak tidak akan diakui. Lanjut. Akan tetapi jika seorang hamba segera melakukan taubat yang jujur, maka hati itu. Sebentar. Tadi setelah hati itu ditutupin, kemudian sampai dia tidak melihat suatu kebenaran, dibacakan. Maka hati itu akan tertutupi dan dilapisi oleh noda kotoran itu sehingga dia tidak dapat melihat yang hak dan tidak dapat mengerjakannya. Akan tetapi jika seorang hamba segera melakukan taubat yang jujur, maka hati itu akan kembali dicuci dan dibersihkan. Alangkah indah menyerupaan hati dengan pakaian yang putih, karena
sebentar. Sampai di situ kita perhatikan. Tadi ini tentang masalah hati yang telah tertutup-tutupi. Tadi ini adalah kita bahasannya adalah tentang masalah doa iftitah Allahumma atau Rabbana ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bil masyriq wal maghrib. Kemudian sampai Allahumma sil minal khotoya ataupun naqini minal khotoyaya kama yunqas thawbul abyad minad danas. Kemudian di saat seorang hamba dia itu telah berbuat suatu kemaksiatan, maka nanti dalam hatinya akan ada suatu noda yang berwarna hitam. Kalau kian lama kian banyak dan tidak dibersihkan, maka nanti akan menutupi semua permukaan dari hati tersebut. Kalau tidak segera dihapuskan, tidak ditobatin, maka nanti akan tutupi benar-benar. Kalau nanti misalkan dia berusaha untuk membersihkan, istighfar, kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya, maka nanti hati tersebut akan bersih dan juga jernih kembali. Kemudian beliau di sini menjelaskan juga bahwa alangkah bagusnya penyerupaan yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW tentang hati yang diserupakan dengan pakaian yang berwarna putih. Karena noda hitam ataupun noda sedikit pun saja di saat berada di permukaan suatu warna putih maka akan kelihatan. Di saat sudah dibersihkan dan kelihatannya memang bersih, maka sejatinya memang benar-benar bersih. Beda dengan yang berwarna hitam tadi. Lanjut yang berikutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan air panas padahal ia memiliki kekuatan untuk membersihkan. Karena air panas itu dapat melunakkan. Air memiliki kekuatan untuk membersihkan, sedangkan es dan embun memiliki kekuatan untuk menyejukkan dan mengeraskan kulit. Iya, jadi yang pembersihan sesuatu di antara tips orang-orang itu di saat mereka berbersih, kalau misalnya kita menggunakan air yang biasa tidak bisa, maka diusahakan menggunakan air yang hangat ataupun air yang panas. Di saat kita membersihkan suatu baju dan menggunakan air yang agak hangat, di samping di tangan itu mudah, dan juga sifatnya air yang hangat ataupun yang panas, dia itu bisa menguraikan, bisa meremukkan, bisa merontokkan kotoran. Beda dengan air yang sangat dingin. Bisa jadi yang sebelumnya bisa dibersihkan menggunakan air panas, tapi di saat dibersihkan dengan air dingin bisa-bisa malah keras, malah benar-benar melekat pada pakaiannya, nggak bisa untuk dibersihkan. Tapi kemudian kenapa dalam hadis ini kok diungkapkan sebagaimana baju yang dibersihkan dengan menggunakan air dingin? Ini dibahas buat dalam poin lanjut. Karena sesuatu yang dingin dapat mengeraskan anggota-anggota tubuh. Air es dan embun amat sangat baik digunakan untuk membersihkan sekaligus menyejukkan kulit dan anggota tubuh lainnya, sehingga hati itu dapat menjadi bersih dan suci dari dosa-dosa, kukuh dan kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang. Coba sebentar. Ini beliau membahas dari sisi hati di saat dibersihkan dan menggunakan air yang dingin, bukan air panas, biar nanti hati tersebut memang benar-benar kuat, bukan kuat kotorannya, tapi adalah kuat hatinya, telah dibersihkan. Sehingga Nabi Muhammad beliau di sini menggunakan pengumpamaan air yang dingin, tidak menggunakan air yang panas. Sebagian di antara jawaban para ulama bisa membahas masalah hal ini, termasuk sampaikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di saat beliau bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Syekh Utsaimin bin Taimiyah, tentang masalah hal ini. Ibaratnya begini, ibaratnya untuk masalah dzunub, masalah dosa, masalah kesalahan, itu ibaratnya adalah bara api ataupun kayu bakar yang mudah untuk membakar. Kalau dosa ataupun kesalahan itu adalah merupakan suatu kayu bakar yang bisa mungkin membakar orangnya ataupun bisa membakar tubuhnya, membahayakan dia, maka sudah sangat tentu pasnya adalah menggunakan air yang dingin, sehingga bisa mendinginkan. Berarti jawaban ini adalah dari sisi yang lainnya. Lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang
Iya. Ini kan sahabat Abu Hurairah, beliau itu amat jeli meneliti tentang atau melihat tentang keadaan Nabi Muhammad SAW dari segi ibadah beliau, sehingga di sana Muhammad SAW beliau tidak membaca secara jahar. Ini pun diperhatikan oleh sahabat Abu Hurairah, sehingga akan terlihat ini kenapa Nabi Muhammad kok beliau tidak membaca secara jahar. Ini masalahnya kan antara bacaan takbir sama bacaan Al-Fatihah. Nabi Muhammad SAW beliau terdiam. Diperhatikan oleh sahabat Abu Hurairah. Kenapa Nabi Muhammad beliau terdiam? Kok hanya mungkin qomat kamit yang beliau lakukan? Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW bahwa beliau sedang baca doa iftitah. Tadi itu doa yang telah dibahas. Ini sahabat Abu Hurairah ya ikhwas sekalian, adalah di antara sahabat yang tentunya dia termasuk sahabat yang paling banyak bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, membersamai Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau, kecuali mungkin keadaan-keadaan yang memang tidak dimungkinkan untuk dibersamai oleh orang lain. Sehingga sebagian di antara sahabat tentunya mereka mengakui siapa sahabat Abu Hurairah yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga di antara perkataan sahabat Abu bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, kunta al-zamana li Rasulillah SAW wa alaman bi hadithihi. Wahai Abu Hurairah, antum adalah orang yang paling banyak bergaul, paling banyak bermulazamah dengan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang paling banyak tahu tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya semangat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu, dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini memang diakui oleh para sahabat zaman-zaman tersebut. Sehingga termasuk kejelian beliau adalah nanya tentang keadaan Nabi Muhammad SAW di saat beliau terdiam dalam solatnya. Lanjut. Hunaihatu sejenak. Di dalam naskah yang lain disebutkan Apa tadi? Apa? Hunaihatan. Lanjut. Di dalam naskah yang lain disebutkan hunaihatan sesaat, yaitu sebentar. Perkataannya sakata, diam, yaitu tidak mengeraskan. Sebentar. Tadi disebutkan bahwa ada penggunaan kata hunaihah. Kata hunaihah dalam hadisnya sakata hunaihatan. Sebagian di antara riwayat bukan hunaihatan tetapi adalah hunaiatan. Hunaiatan. Ini disebutkan dalam kitab-kitabnya yang teks bahasa Arab. Hunaiatan atau hunaihatan mempunyai suatu makna yang sama, artinya adalah qalilan, artinya berhenti sebentar atau terdiam sebentar. Lanjut. Perkataannya sakata, diam, yaitu tidak mengeraskan suara karena maklum adanya bahwa beliau mengucapkan sesuatu dengan dalil lafaz perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, kita perhatikan dalam redaksi hadisnya dinyatakan di sana adalah sakata hunaihatan. Nabi Muhammad beliau terdiam setelah baca takbir. Ini terdiam maksudnya bagaimana? Artinya diartikan di sini adalah tidak menjaharkan bacaan. Sehingga kemudian sahabat Abu Hurairah beliau bertanya apa yang Nabi Muhammad beliau baca. Coba kita perhatikan redaksi hadisnya. Kita perhatikan. Ya Rasulullah, ini pertanyaan sahabat Abu Hurairah di saat beliau melihat diamnya Nabi Muhammad SAW ataupun tidak menjaharkan bacaan-bacaannya. Sahabat Hurairah beliau mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ra'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Ya Rasulullah, ini kan antum terdiam antara takbir dan juga bacaan Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang antum ucapkan? Ini perkataan ma taqulu, apa yang antum ucapkan, otomatis ada gerakan isyarah menggerakkan bibir. Cuma enggak ada suaranya. Jelas ya? Berarti ada sesuatu yang dibaca Nabi Muhammad SAW, cuma beliau sakata anil jahri. Beliau terdiam, cuma enggak menjaharkan. Tetapi ada gerakan-gerakan bibirnya. Sehingga ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah, anta apa yang antum ucapkan ya Rasulullah? Jelas ya? Lanjut. Hadis ke-79 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia
dan tidak pula menundukkannya. Nah, sebentar, ini biar dibaca terlebih dahulu hadis untuk terjemahannya, nanti akan diterangkan oleh beliau setelah nanti menerangkan setelah itu. Lanjut. Akan tetapi antara itu, jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak segera sujud sampai beliau berdiri tegak. Jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud kembali sampai beliau duduk tegak. Dan setiap 2 rakaat, beliau selalu membaca tahiyat. Jika duduk, beliau membentangkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Beliau melarang cara duduk seperti duduknya setan dan melarang seseorang membentangkan kedua kastanya seperti bentangan hewan buas. Dan dahulu beliau menutup salat dengan ucapan salam. Nah, lanjut. Syarah hadis. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha terdapat beberapa faedah. Yang pertama, sebentar, ini faedah maksudnya adalah kesimpulan-kesimpulan. Lanjut. Definisi salat. Salat secara bahasa adalah doa, baik doa zikir maupun doa permohonan. Nah, kita perhatikan. Ini yang pertama tentang adanya definisi sholat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang intinya diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dan dalamnya tentunya ada bacaan zikir, ada suatu gerakan-gerakan sholat seperti yang disebutkan dalam hadisnya. Di sini definisi sholat secara bahasa fil lughati itu adalah ad-du'a. Secara bahasa artinya sholat itu adalah doa. Ada sebagian di antara hadis tentang masalah seorang pemimpin yang paling baik yang kalian cintai itu adalah tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum, yaitu pemimpin yang dia itu mendoakan kalian dan kalian juga mendoakannya. Berarti saling doa. Rakyat berdoa untuk pemimpinnya, pemimpin juga berdoa untuk rakyatnya. Berarti bukan saling melaknati, bukan saling mungkin menyindir, bukan saling marah-marahan. Itu adalah pemimpin yang terbaik dari kalangan kalian. Tayyib. Kata tusalluna alaikum ataupun tusalluna alaihim, kalian diartikan mendoakan. Berarti yad'u lahum, yatad'una lahum. Kalian berdoa untuk pemimpin tersebut. Termasuk diantaranya adalah di saat sahabat ataupun di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah, maksudnya adalah zakat ataupun sedekah dari harta-harta mereka ataupun kaum muslimin, agar nanti zakat tersebut ataupun sedekah tersebut bisa untuk nyucikan dan juga bisa untuk bersihkan mereka. Wasalli alaihim, ada kata-kata wasalli alaihim. Kalau salli aslinya adalah bacaan salawat untuknya, tapi di sini maksudnya adalah doakan dia. Sehingga Nabi Muhammad SAW di saat beliau sehabis didatangi sahabat Abu bin Abi Aufa dengan harta zakatnya, Nabi Muhammad beliau berdoa, Allahumma salli ala Abi Aufa. Ya Allah, mohon engkau rahmati si Abi Aufa ini. Di situ ada suatu kandungan doa. Kita perhatikan tadi ini, beliau mengatakan bahwa sholat itu secara bahasa artinya adalah doa, baik berupa zikir ataupun doa permintaan. Kalau zikir berarti nggak ada unsur minta, cuma nyebut kemuliaan Allah, keagungan Allah, itu disebut sebagai zikir. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah suatu zikir. Subhanallah adalah suatu zikir, karena di sana nggak ada unsur permintaan. Ataupun misalnya adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, itu adalah merupakan suatu zikir. Beda dengan misalnya Allahumma ghfirli wali walidayya, berarti itu adalah doa masalah. Ataupun misalnya Allahumma qfina bihalalika na haramik wa ghnina bifadlika amman siwak, bagi orang yang punya hutang banyak, berarti adalah meminta permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik nanti sifatnya doa ini adalah doa yang berisi zikir ataupun doa yang berisi permintaan, maka sholat diartikan adalah doa tadi. Lanjut. Para ulama mengambil definisi secara syariat dari hadis tersebut di atas.
Cukup. Ini sebagai closingnya. Kita perhatikan definisi solat yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Hadis yang berapa tadi? 80? 79? Naam. Para ulama buat suatu definisi solat itu apa sih? Dibilang oleh mereka adalah perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan maksusatun, perkataan-perkataan yang khusus. Berarti bukan perkataan sembarang, bukan suatu perbuatan sembarang, bukan gerakan yang amburadul ataupun acak, enggak, tetapi adalah ada gerakan-gerakan khusus yang dilaksanakan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Inilah yang disebut sebagai salat. Jelas insyaallah ya. Mungkin cukup sekian insyaallah sampai halaman tersebut. Nanti untuk pembahasan berikutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk terus mau mengaji, untuk terus mau memperbaiki diri insyaallah. Semoga dalam segala kajian di saat ada suatu kebaikan semoga dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti habis Isya insyaallah kita buka sesi tanya jawab secara singkat, 1 ataupun 2 buah pertanyaan. Untuk yang pertama kita cukup sekian insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.